Akbar. Kepada Ayah Irwan, waktu dan tempat disilakan. Baik, saya kecil ini. Bapak dan Ibu, saya dekat-dekat saja. Dari kalau di atas Allah ada dikira permusuhan gitu ya, jadi dekat-dekat saja. Makasih banyak Bapak sudah datang. Sebenarnya pembahasan paling utama soal anak SMP akhir balik itu memang Bapak sadar. Jadi urusan anak-anak SMP itu mulai dari kelas 4, 5, 6 itu sebenarnya lebih banyak urusan Bapak. Karena ada satu proses yang dianjurkan oleh agama kita, umur 9 tahun sampai sekitar umur 15 tahun itu namanya proses akil balik. Itu apa itu ya? Jadi proses akil balik itu pekerjaan kita cuma dua. Satu, melakukan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan. Nah, waktunya mepet Bapak Ibu. Waktunya cuma sekitar 7 tahun saja. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah umur 15 tahun, kita sudah agak susah untuk membentuk karakter dan kepribadian dari anak-anak kita. Jadi memang pekerjaan yang paling berat itu adalah di umur 0 sampai 15 tahun. Pekerjaan di umur 0 sampai 7 tahun, 8 tahun adalah pekerjaan membuat fondasi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu lebih banyak ibu yang pegang sebenarnya. Ya, seperti yang Allah sebutkan bahwa fitrahnya anak-anak yang berusia 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak irisannya dengan fitrah ibunya. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kita melihat seperti apa fitrah ibu yang pas buat anak-anak 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian Bapak usia 9 sampai 15 tahun atau 8, 9, 15 tahun itu adalah usia ayah atau kalau di sekolah itu guru laki-laki. Jadi kalau guru laki-laki di SMP atau kelas tinggi itu yayasan harus memastikan dia laki-laki. Gitu Pak Ibu ya. Jadi memastikan dia laki-laki maksudnya bukan fisiknya laki-laki, tapi dipastikan adalah ada laki-lakian di guru laki-laki kelas 4, 5, 6 sampai kelas 7, 8, 9. Nah, kenapa harus bicara soal laki-lakian? Karena Bapak Ibu, fitnah yang paling besar dalam pengasuhan kita sekarang ini adalah ketika umur 15 tahun ke atas, anak laki-laki tidak laki-laki, anak perempuan tidak perempuan. Ya? Walaupun nanti dia pintar biasa, tapi dia susah hidupnya gitu Bapak. Saya bercontoh. Anak perempuan kita yang umur 15 tahun ke atas itu Bapak Ibu ya. Secara intelektual nanti dia umur 23 tahun, 25 tahun, mungkin dia akan menjadi seorang pengusaha terkenal. Mungkin menjadi seorang dokter terkenal, anak perempuan kita. Tetapi sayangnya adalah nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Karena salah satu ciri-cirinya yang diinginkan Allah dan Rasul adalah anak perempuan sahabat apapun dia kelak kemudian hari, dia harus punya sikap seperti Bunda Khadijah. Betul ya? Betul nggak Ibu Bapak? Jadi walaupun dia hebat betul jadi seorang kaya raya, jadi seorang terkenal anak perempuan, tetapi di dalam diri anak perempuan itu pastikan ada keibuannya, ada keistriannya, ada sikapnya sebagai seorang anak. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kalau dalam tarbiyatul nisa itu perempuan anak perempuan itu jangan pernah melupakan melatih dan mendidik 4 perempuan terbaik di dunia dan akhirat. Itu ibu-ibu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa ibu-ibu dulu di usia 0 sampai 7 tahun, ibu-ibu tidak pernah lupa untuk menceritakan 4 perempuan yang disebut dari Rasulullah. Setipan. Ini persiapannya ada 5 mic nih Bapak Ibu ya. Dan kita sampai selesai. Jadi apa tadi Ibu? Kalau nanti kita bicara tadi, Ibu, kita harus siap-siapkan anak itu dari usia 0 sampai 7 tahun. Betul Ibu ya? Betul ya? Kalau anak laki-laki, jangan sampai tidak kata para ulama 0 sampai 7 tahun anak laki-laki atau sampai kelas 2 SD, jangan sampai dia tidak pernah diceritakan sirah nabawiyah. Itu Bapak Ibu ya? Karena laki-lakian itu ada di dalam sirah nabawiyah. Itulah sebabnya TK dan SD yang baik menurut saya adalah TK dan SD yang untuk anak laki-laki sirah itu khatam. Itu Bapak Ibu. Kalau anak perempuan TK dan SD terutama TK yang baik menurut saya adalah kalau anak perempuan jangan sampai dia nggak pernah diceritakan tentang 4 perempuan disebut oleh Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu. Baik. Jadi kita sekarang bicara apa yang harus kita lakukan kepada anak SMP kita untuk menjelang balik dia kelak pada hari. Saya menyebutkan tadi Bapak Ibu yang paling penting sekarang di sini posisi di tahun ini Bapak Ibu adalah
seorang ayah. Bukan saya nggak mengatakan ibu nggak butuh gitu Bapak Ibu ya, tapi ayah sangat berperan sama seperti yang ditunjukkan oleh ayahanda Nabi kepada Nabi Ismail. Gitu Bapak Ibu ya, baik. Nah ayah dan bunda, saya ngasih judulnya gini, akilkan balik kita, rebut masa depan menyala. Nah maksudnya gimana Bapak Ibu? Balik itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditolak, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Balik itu hadir dari Allah, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang sama Allah bahwa saya sebagai orang tua belum kuat untuk menerima anak balik, nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Suaranya berubah, jerawatnya numbuh, Bapak Ibu ya. Badan bagian-bagian tertentu di badannya sudah tumbuh besar yang tidak proporsional gitu. Nah itu kan nggak bisa ditolak, betul Bapak? Gitu ya. Dan kita Bapak juga pernah merasakan, Ibu juga pernah merasakan. Nah sekarang kalau Allah kasih hadiah, balik itu hadiah dari Allah. Sekarang tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita adalah ini, betul Bapak Ibu? Ya, Allah menyiapkan badan anak kita, ya tumbuh besar, kelak menjadi seorang dewasa. Yang harus kita siapkan apa dah? Setuju nggak Bapak Ibu? Akil. Akil itu ada 4, betul ya? Jadi kalau fisiknya sudah Allah kasihkan, fisiknya tadi baliknya Bapak Ibu, suaranya berubah, gitu ya, jerawatnya numbuh, mulai suka melawan jenis juga ya budaya, mulai banyak hal, jalan sudah mulai pelan, kadang-kadang ukuran badannya nggak proporsional, itu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang tangan dengan kaki itu panjangnya berbeda, baik. Kadang-kadang ngelamun, apa-apa ngelamun gitu Bapak Ibu ya. Dan nanti kita akan diskusikan ada 6 hormon di anak bayi kita itu yang posisinya 800% gitu loh Bapak Ibu. Maka nanti sesuai dengan teman-teman di sini di sekolah di Al-Madani, nanti Bapak Ibu pasti akan melihat perbedaan guru-guru pegang anak kelas 3 ke bawah dengan anak kelas 4 SD ke atas. Gitu loh Bapak Ibu. Pasti akan berbeda. Ibu-ibu juga kalau pegang anak kelas 4 SD ke atas pasti berbeda dengan pegang anak SMP ke bawah. Kalau anak kelas 3 ke bawah itu masih senang tuh Bapak Ibu kalau dipuji. Gitu Bapak Ibu ya, dipuji misalnya. Bu, aku bisa menggambar. Nah Ibu dan Bapak pasti pas bilangin, Masya Allah, tabarakallah, Bapak hebat sekali menggambar. Itu pas Bapak Ibu. Tapi kalau anak Bapak Ibu kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia bilang, Pak, aku hebat tadi di sekolah, kata bu guru, kata ustazah. Bapak dan Ibu bilang, Masya Allah, tabarakallah, hebat sekali anak ayah. Nanti dia bilangnya biasa aja kali. Udah nggak cocok, betul Bapak Ibu? Udah nggak cocok. Makanya kalau ditanya kepada anak kelas 4, 5, 6, kalau ditanya perasaannya secara massal, dia nggak suka sebenarnya Bapak Ibu. Kalau anak kelas 3 SD ke bawah senang tuh Bapak Ibu, kalau orang ramai itu senang Bapak Ibu. Tapi kalau sempat SD ke atas, secara perkembangan emosional dia nggak cocok. Kalau dia nggak cocok, dia hormat sama kita tuh Bapak Ibu, gitu ya. Nah baik, itu beda kan Bapak Ibu? Beda. Kalau ibu-ibu dan bapak datang ke sekolahan, apa ya namanya istilahnya, di luar kelas itu, bapak kalau anak kelas 3 SD ke bawah, itu suara gurunya pasti banyak terdengar. Gitu Bapak Ibu. Karena memang kelas 3 SD ke bawah itu, Pak Guru, Bu Guru, Bapak dan Ibu di rumah, kalau istilahnya pengasuhan itu pinjamkan mulutnya 70%, kupingnya 30% aja. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada guru kasih 3 SD ke bawah pendiam, berarti dia cocoknya sebagai tenaga admin, gitu ya. Jadi kalau dia pendiam gitu, karena apa, Bapak Ibu? Kalau bapak ibu pendiam anak kelas 2 ke bawah, kasihan anaknya kalau udah besar. Itu Bapak Ibu, karena Allah sudah memberikan limpahan rezeki dan rahmat namanya otak bahasa. Di otak bahasa itu anak-anak sedang membutuhkan ayah, misalnya ayah, saya bercontoh ke ayah ya. Karena ayah duduk di depan, gitu ya. Dari sekolah depan gitu ya. Saya pulang nih, ayah pulang. Ada anak ayah, kelas 2, kelas 1 atau TK. Dia bilang ya, ayah tadi di kerjaan ayah capek kan? Gitu. Apa sebenarnya yang diinginkan? Apakah anak kelas 1, kelas TK, SD itu dulu sama ayahnya sedang? Karena dia pikirkan betul bapak capek. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan apa? Oke, hanya mau ayahnya ayah. Kita udah hampir 9 jam gak ketemu ya. Boleh tak bilang aku ini anak yang seperti apa? Nah itu yang dipegang. Bayangkan kalau ayahnya berdiam, itu waktu ya. Ayah tanya, ayah tadi capek ya kerja. Ayahnya bilang, qadarullah, nasib memang begini.
Anak-anak nggak dapat apa-apa gitu Pak. Padahal Allah sudah memudahkan sepanjang umur yang tadi saya sebut itu, dia mampu simpan hampir 4.000 kata-kata per hari. Dan dia simpan di 10 tahun ke depan juga ya. Ibu di dapur, kalau anak masuk ke 7 tahun atau anak TK ke bawah, dia datang, Bu, aku boleh nggak bantu ibu goreng kamu? Nah ibu bilang, nggak boleh, panas-panas, gitu. Sudah selesai. Saya mau mengatakan kepada saya sendiri, kita sedang berkhianat dengan amanah Allah. Karena amanah Allah saat itu adalah Allah sedang memberikan kemampuan untuk menyimpan dan mendengar. Kenapa ibu bapak pendiam gitu loh, Pak? Nanti kalau bapak ibu jawabnya setiap anak ke dapur, gitu loh, Pak. Jadi ketika dia besar, dia nggak punya kosakata dan kosakata. Kalau tadi bapak, dia nggak punya kosakata dan kosakata kalau bapak nggak ngomong. Jadi kalau bapak bilang gitu misalnya, ya nak, alhamdulillah nak, makasih anak sudah menanyakan perasaan ayah. Makasih anak, peduli dengan ayah. Gitu Pak Ibu ya. Itu ayah capek, tapi nggak apa-apa. Anak mengumpulkan ada namanya kosarasa. Apa kosarasanya? Capek, lelah. Kalau nanti dia punya istri, bapak dan ibu, dia orang yang dan aware sama istrinya, gitu Pak. Istrinya baru duduk aja, habis cuci, suaminya bilang ke bapak itu, kamu capek ya? Aku ganti ya. Gitu. Awalnya nggak Ibu. Kalau di anak kita yang kelas ke bawah, ibu dan bapak selalu stop dulu Pak Ibu. Baru dekat ibunya mau cuci, anaknya datang, basah, dia di rumah, dia datang ke masjid tuh Pak Ibu. Baru masuk itu masjid, pengurus masjid bilang, terus dia dapat kata-kata dari mana? Gitu Pak Ibu. Nanti kalau dia sudah balik, apa yang harus diomongkan ke orang? Merokok. Dia nggak bisa bilang gitu Pak. Dia nggak bisa alasannya kenapa? Karena dia punya kosakata. Dia nggak bisa bilang marah gitu Bapak. Saya nggak suka, nggak bisa karena dia nggak dapatkan itu usia yang terbaiknya dia itu. Bahkan ya Pak ya. Bahkan jadi beda ya Pak Ibu. Nah nanti Bapak kalau datang ke kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau kedengaran Bapak guru-gurunya nggak banyak ngomong, berarti benar di kelas itu Pak Ibu. Apa? Giliran kita di umur bapak-bapak punya anak kelas 4, 5, 6 ke atas, umuran itu bapak dan ibu sudah berubah, tidak lagi menjadi guru tapi menjadi coach. Itu apa itu? Menjadi coach itu jadi pelatih gitu Pak. Pelatih itu nggak boleh banyak ngomong. Yang sekarang giliran banyak ngomong adalah anak-anak gitu. Dia mempraktekkan apa yang dia simpan, namanya pasif vocabulary gitu Pak. Jadi 0,8 tahun, 9 tahun dia simpan apa yang bapak mau disimpan. Bapak misalnya ngajak makan, ngajak naik motor, naik mobil, duduk itu, terus anaknya bilang, ya ini setiap ada iklan yang dipampang di pinggir jalan itu ada gambar orang tuh Bapak Ibu ya. Anak tuh nanya tuh, ya Bapak tanya, itu siapa ya? Itu anak siapa? Padahal iklan itu loh Bapak Ibu ya. Nah kalau ayah diam saja Bapak Ibu, dia nggak tahu apa yang dia rasakan dia nggak tahu kosakata. Maka banyak sekali anak-anak kita yang pintar secara kognisi itu Bapak Ibu ya, tapi dia nggak pintar secara emosi, gagal dia nanti kalau kemudian. Banyak suami yang punya penghasilan baik ke baik pintar dia, tapi dia nggak ngerti perasaan istri. Apa yang terjadi? Serumah mereka, tapi nggak sejiwa mereka itu loh Pak. Sedunia tapi nggak sesurga itu Pak. Jadi udah di rumah nggak ngerti. Duduk ayahnya pegang WA, istrinya bolak-balik itu Pak. Sampai suaminya bilang, kamu nggak capek bolak-balik? Kok nggak itu Bapak Ibu ya? Ya Allah itu Bapak Ibu. Si suami sebenarnya juga nggak enak sama dirinya. Tapi bagaimana itu Bapak Ibu? Dia nggak punya, terutama di usia 15 tahun. Itulah sebabnya Bapak Ibu datang dan serius bekerja sama dengan sekolah di umur 0 sampai 15 tahun. Kalau saya bilang, salah satu yang menentukan masa depan bangsa ini adalah seperti umur 15 tahun. Gitu, karena 15 tahun ke atas, bapak dan ibu udah sebut baik mana anak bapak dari itu. Betul nggak? 15 tahun, bapak ada, ibu ada, nah 15 tahun pergi jalan-jalan ya. Anak 15 tahun itu lihat jalan lama. Dulu kita waktu dia kecil baru beres-beres aja, anak bilang aku ikut dulu. Sekarang 15 tahun ke atas sudah ikut lah, gitu loh. 15 tahun ke atas itu adalah tinggal bapak dan ibu panen apa yang bapak ibu kerjakan di umur 15 tahun itu Bapak.
Di umur 15 tahun ke atas, setidaknya apa yang sekolah kerjakan di umur 15 tahun? Apakah sekolah akan menghebatkan soal kognisinya di umur-umur tertentu? Oh, boleh, nggak pakai emosi boleh, boleh. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak SMP, kognisi itu ikut emosi dan sosial, betul. Karena kali perkembangan itu emosi dan sosial. Kalau emosi sosialnya bagus, kognisinya akan ikut, betul. Kebalikannya waktu dia di umur 9 tahun ke bawah, kerja kognisi nggak ada masalah, betul. Ya, sama seperti ini, saya bercontoh Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu, anak kelas 3 ke bawah itu, Bapak Ibu dia pamitan sama Bapak Ibu di sekolah. Kelas 3 SD ke bawah, dia saling, dia cium dengan Bapak dan Ibu. Kemudian Ibu dan Bapak pasti kalau ngomong bekal udah bekal, itu pasti. Tapi kalau kelas 4 SD dia pamit sama Bapak itu, dia cium tangan Ibu, Bapak, terus Bapak dan Ibu bilang bekal, bekal. Oh, nggak suka anak-anak. Bukan nggak boleh, bukan nggak suka. Tapi apa? Karena nggak sesuai dengan tahap perkembangan dia. Yang paling berkembang itu apa? Emosi dan sosial. Nanti kita melihat bagaimana pola terbaik anak-anak SMP seperti dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Tapi kalau kita bilang dia cium tangan kita, dia pamit, terus kita bilang, abang boleh nggak ibu ngomong? Nah terus kalau anak-anak bilang apa? Ibu menanya, oh enggak insaf itu baiknya. Jadi apa yang ibu minta, ibu bilang apa? Ibu bilang begini, abang bahagia nggak pagi? Oh itu pas banget. Benar. Itulah sebabnya Pak, Bapak Ibu kalau cek ke sekolah kita di Al-Wadani ini, opening kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 5. Pasti berbeda. Closing kelas 2 pasti berbeda dari closing kelas 2 SMP. Pasti berbeda. Kenapa berbeda? Perkembangannya berbeda. Jadi Bapak Ibu, Bapak kalau video call dengan anak, Bapak lagi keluar kota, Ibu lagi keluar kota, video call dengan anak kelas 3 SD pasti berbeda dengan anak kelas 2 SMP. Kenapa berbeda? Karena amanahnya berbeda. Betul, ya? Amanah yang Allah berikan itu memang berbeda. Ya, nah, baik. Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah mengakilkan bagi kita. Bagi hadiah dari Allah, akil itu adalah usaha dari kita. Ayo ya, ada 4 usaha akil dari kita. Satu adalah memantaskan spiritual anak. Itu Bapak Ibu ya. Supaya ketika di usia balik, spiritualnya udah kita pantaskan. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah memangkaskan kematangan emosional. Yang tadi saya sebutkan itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak yang sudah kelas tinggi 4, 5, 6, 7, 8, 9, secara emosional itu Bapak Ibu ya, dia nggak pas lagi dipuji, tapi dia pasnya untuk dihargai. Itu Bapak Ibu. Tadi saya contohkan gimana Pak? Kelas 3 SD ke bawah masih pas tuh kalau kita ngomong Masya Allah, tabarakallah, hebat sekali anak ayah, itu pas. Tapi kalau kelas 4 SD ke atas dipuji boleh dipuji, tapi dipuji apanya Bapak Ibu? Prosesnya supaya dia berharga. Karena kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 target Bapak Ibu adalah membuat dia menjadi orang yang berharga, namanya self-esteem. Itu Bapak Ibu ya. Kalau anak kelas 3 ke bawah, target Bapak Ibu namanya self-esteem, citra diri. Citra diri itu adalah bagaimana anak-anak memandang dirinya. Nah itulah sebabnya kenapa anak-anak di umur itu kapan saja dia tanya sama Bapak. Bapak Ibu, Bapak pulang, Ibu pulang, tas ditaruh di meja anak-anak Bapak. Nah itu datang. Oh, kalau meja apa tasnya taruhnya di sini ya. Apakah benar dia membantu Bapak Ibu? Tidak sebenarnya. Cuma dia bilang aja, boleh nggak kasih tahu istilahnya anak muda sekarang, boleh nggak validasi aku? Aku ini anak seperti apa? Si ibunya bilang, Masya Allah ya anak, kamu adalah anak yang suka bantu menggariskan tas ini. Itu yang dia cari. Makanya tadi saya bilang kalau guru kelas 3 ke bawah pendiam, bahaya nih buat anak-anak. Itu Pak. Kalau anak-anak kelas 3 SD ke bawah dia bilang guru Pak gurunya Ustaz-Ustaznya, Ustaz, tadi kelihatan wajahnya Ustaz seperti ini. Ustaz lagi ada masalah ya. Itu Pak. Kalau Ustaz dijawab, nanti kan kamu begini kan jadi apa itu? Kasihan itu anak-anak kita apa itu? Sama seperti ibu. Itu boleh tak aku goreng tahu? Betulan enggak Ustaz, tahu mahal. Kasihan tuh Pak. Ibu lebih memilih tahu daripada memilih jiwanya anak kita. Itu Pak. Baik. Apa tadi ibu dan bapak ayah satu tugas kaki kita adalah spiritual satu. Kalau itu spiritual itu contohnya apa Bapak? Kalau saya bilangnya Bapak nggak boleh lagi sholat subuh di rumah. Itu Pak. Dia kalau urusan dengan anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Karena persoalannya adalah dia akan mencontoh Pak prosesi laki-laki beragama itu seperti apa. Itu adanya di umur anak sekitar 5, 6, 7, 8 gitu aja. Laki-laki itu makan tangan kanan atau tangan kiri gitu loh Bapak Ibu. Ada yang contohin. Sebab nanti dia akan praktek dia seorang laki-laki di umur 15 tahun ke atas. Karena itulah kami berjibaku di sekolahan di Al-Madani itu kami berjibaku. Guru laki-laki berusaha dengan terbatasnya guru laki-laki berusaha melatihkan anak laki-laki. Gitu ya. Bersyukur misalnya saya contoh guru SMP olahraga. Apa tugas guru SMP olahraga? Apakah membuat anak-anak menjadi atlet profesional? Tidak, Bapak Ibu. Tugas guru olahraga di SMP itu apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah apa tugas yang kedua tadi? Melatihkan anak laki-laki dan memperempuankan anak perempuan itu Bapak Ibu. Kalau ada anak SMP lagi mau lagi tendang bola ke gawang, sudah 5 kali nggak masuk-masuk. Datang guru olahraganya, itu Bapak Ibu. Kalau guru olahraganya tidak mengerti proses akil balik, guru olahraganya akan urus kaki anak dulu begitu. Nah kaki. Tapi kalau guru olahraganya mengerti bahwa ini adalah proses akil balik anak-anak, itu Bapak Ibu. Semua kesempatan dia jadikan untuk proses melatihkan anak laki-laki dan perempuan anak perempuan. Apa kata guru olahraganya? Dia tepuk kuda belakangnya. Bisa duduk dari sini. Bisa ya. Ada ini ya. Ya, saya normal. Bagian di sini anak laki-laki Pak, dari ke sini ayah dan bunda, ini kita nyebutnya titik maghrib, titik ayah. Ada beberapa titik yang kita bisa tepuk ini Bapak Ibu, itu sangat memudahkan komunikasi dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan biasanya dari sini sampai ke sini, itu namanya titik sensual, titik seksualitas. Seksualitas itu bukan seks Bapak Ibu, tapi keberbedaan anak laki-laki. Ada beberapa titik. Nah, baik. Ya, sudah dulu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang di kaum sementara, jadi guru laki itu apa yang bicaranya? Bapak Ibu tidak harus kaki, karena itu tugasnya sebenarnya baik. Tugasnya adalah Allah sedang menghadirkan momen untuk mengajarkan laki-laki kepada anak laki-laki, itu yang dimaksudkan. Makanya guru laki-lakinya topok pundak belakang anak laki-laki, guru olahraganya bilang, Abang tahu kan orang laki-laki kalau jatuh dia bangun, kalau jatuh dia bangun, kalau jatuh dia bangun, kalau jatuh dia bangun. Abang tahu apa yang akan lakukan? Adil lebih baik. Itu contoh sederhananya, tidak ya baik. Jadi anak-anak laki belajar itu baik. Kalau saya katakan begini Bapak Ibu, karena bapak-bapak Ibu yang SMP ini dia sudah harus berhadapan dengan dunia yang tidak seolah-olah, betul? Anggap ya Bapak Ibu, dunia tidak seolah-olah. Jadi kalau ada persoalan, maka ini nggak usah selesai. Hanya sama dia, bagaimana abang cara menyelesaikan? Karena masa ini masa di mana dia harus belajar menghadapi persoalan di sebenarnya itu. Makanya tadi saya menyebutkan kalau guru SMP atau kelas tinggi ke atas itu nggak boleh jadi guru lagi, tapi dia coach gitu Pak. Dia hanya banyak nanya gitu loh Pak. Pak Guru, Ustaz, bagaimana kalau ini? Oh iya, nah, menurut kamu bagusnya gimana? Ini Bapak itu. Karena seorang coach nggak boleh banyak ngomong gitu Pak. Seorang coach itu menggali anak ini waktu cuma 7 tahun Bapak. Kalau nggak nanti dia menimbulkan fitnah ketika dia besar, kan tidak Bapak. Baik. Itu spiritual, tugas kita mengakilkan spiritualnya, mengakilkan apa tadi Bapak Ibu emosional, kemudian intelektual. Intelektual ini yang mudah adalah kalau anak-anak kelas tinggi ke atas, kelas 5, 6, 7, 8, 9, itu secara intelektual kalau ada masalah, yang tadi saya sebutkan itu polanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu Bapak Ibu ya, karena salah satu kalau kita di Al-Madani ini salah satu rujukan yang mengurus anak kelas tinggi adalah As-Saffat 102 itu Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu. Jadi kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 rujukan. Kalau kita punya anak SD atau kelas 3 ke bawah, rujukan kita kepada surat An-Nahl ayat 78 itu Bapak Ibu ya. Nanti baik. Intelektual. Maka Nabi Ibrahim gimana ngomongnya nama Ismail? Dia As-Saffat 102 itu, maaf ya nak, itu ayah disuruh lehermu itu baiknya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Nah, pikirkanlah apa hendakmu gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim pegang anak setara dengan kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nabi Ibrahim tidak menjadi seorang guru, tapi menjadi seorang coach gitu loh. Makanya dia banyak nanya gitu Bapak ya, gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu? Karena ini saat anak kita dilatih betul untuk menghadapi persoalan yang sebenarnya.
Maka Bapak Ibu kalau di sekolahan dia terjadi, Bapak Ibu lihat kalau anak kelas 3 ke bawah konsepnya adalah minds on hands on gitu Bapak Ibu. Banyakkan dulu data-datanya baru nanti dilatih kasusnya gitu. Kalau anak-anak kelas 4, 5, 6 Bapak-bapak di rumah jangan minds on hands on tapi hands on minds on. Kasusnya diperbanyak baru kemudian kita baik. Nah, kenapa kita bahas ini ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk anak SMP, nanti nggak bisa ditunda. Bahkan Bapak Ibu, bahkan yang menjadi persoalan adalah kita siap nggak dengan hadiah Allah untuk itu, Bapak Ibu? Nggak kita untuk mematangkan spiritual anak yang dia mulai senang dengan lawan jenisnya gitu, Bapak Ibu. Kita siap nggak menjawab pertanyaan anak yang kemudian dia mulai melawan itu loh, Bapak Ibu. Mulai tidak cocok juga ya bunda ya, karena perkembangan intelektualnya luar biasa, emosinya luar biasa. Nah, siap nggak kita terhadap pada? Jadi Allah Subhanahu wa taala tak akan menunda nih Bapak Ibu. Kalau anaknya udah umur seberapa, dia akan balik tuh Bapak Ibu ya. Nah, persoalannya kita siap nggak untuk yang keempat tadi? Apa yang keempat tadi? Ayat bunda. Satu, spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Itu Bapak Ibu. Itu tugas akil kita kepada balik. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akil itu kenapa kita harus mengurus balik ini? Karena akil itu harus mengimbangi proses baliknya anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Kalau dia mulai malas-malasan baru susah, itu Bapak Ibu. Kita tidak mematangkan spiritualnya, nanti dia nggak mau sholat itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia mengenal bahwa tangannya ini, makannya ini, kepalanya, cara berpikirnya adalah rahmat dari Allah, mudah-mudahan nggak banyak urusan kita kalau menjadi dia sholat itu. Ya, nah, sayangnya Bapak Ibu, saya bukan Bapak Ibu, kita jujur saja Bapak Ibu, jujur. Ketika anak-anak saya dulu balik, saya benar-benar nggak ngerti program akil balik apa tuh. Ketika anak saya di umur dulu kelas 10 sampai umur ke atas 15-16 tahun, jujurnya Bapak Ibu, saya nggak mengerti apa yang Allah inginkan terhadap anak muslim itu. Bahkan dulu ketika saya jadi guru, saya nggak mengerti. Saya pegang anak kelas 1 SMP, saya nggak mengerti sebenarnya apa yang terjadi di anak kelas 1 SMP. Gitu. Ketika saya pegang anak SMA, saya nggak mengerti apa yang terjadi di SMA. Bahkan saya Bapak Ibu berkata karena saya juga dalam guru, saya sampai sekarang ini saya merasa takutnya luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana saya menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika dulu saya pegang TK, saya nggak mengerti apa yang Allah inginkan terhadap titipan Allah yang bernama anak ini di usia TK. Tuh, bayangkan Bapak Ibu ngurus amanah. Bapak Ibu sepakat bahwa anak itu miliknya Allah. Sepakat? Kalau anak miliknya Allah berarti harus diasuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka Bapak Ibu, kalau handphone ini kalau laptop ini mereknya A, saya harus mengoperasionalkan laptop ini dengan buku petunjuk yang A juga. Sepakat nggak Bapak? Kalau saya dengan manualnya B, hancur nggak buku ini? Laptop hancur. Anak itu Bapak Ibu sepakat ya? Anak itu mananya Allah, sepakat miliknya Allah. Berarti mengasuh mau sekolah mau rumah harus tahu kalau mau sampai 7 tahun itu Allah pengennya apa dulu Bapak Ibu. Kurikulum Allah apa di usia sampai 7 tahun. Kalau anak Bapak Ibu umur 11 sampai 15 tahun, apa yang Allah inginkan itu Bapak Ibu. Setelah itu baru kita pakai kurikulum yang lain. Sepakat nggak Bapak Ibu? Setelah itu kita pakai ahli-ahli parenting yang lain. Sebab kalau kita pakai kurikulum yang lain, ahli parenting yang lain, kita nggak tahu apa yang Allah inginkan. Satu hal yang paling berbahaya dalam pengasuhan itu adalah Allah cabut keberkahan di sekolah kita dan di rumah kita juga. Kenapa? Karena Allah cemburu. Itu Bapak Ibu ya, miliknya Allah, tapi nggak diatur dengan cara-cara Allah. Tuh. Banyak Bapak Ibu kita mengalami susah sekali mengurus anak-anak. Apa sebabnya? Bukan karena persoalan kurang material kita, guys. Bukan karena persoalan Allah kita kurang bukan. Tetapi Allah cabut keberkahan itu dalam rumah tangga kita. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu, diri saya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah sekitar 30 tahun yang lalu saya dengan seorang ibu namanya Bu Emery Semantusa, saya ke yayasan namanya Yayasan Buah Hati itu Bapak Ibu. Kami membuat beberapa modul, salah satu modul yang saya buat itu adalah modul komunikasi pengasuhan. Tapi Bapak Ibu, saya paling bermasalah komunikasi itu saya ngomong dengan istri, ngomong dengan anak-anak, sudah ngomong waktu 15 menit,
Saya tanya sama istri, "Dek, kamu ngerti nggak? Yang mana?" Tuh. Saya ngomong dengan anak, "Abang ngerti nggak apa yang saya maksud?" Yang mana ya yang gitu. Apa persoalan? Apa karena saya misalnya persoalan teori komunikasi? Saya lihat-lihat tentang teori komunikasi Bapak Ibu. Saya tanyalah kepada seorang ulama, saya bilang, apa persoalan saya Ustaz? Kok saya ngomong dengan istri, ngomong dengan anak-anak terhubung, tapi nggak tersambung sama sekali. Karena ibu mengalami ngomong sama suami terhubung tapi tidak tersambung. Nggak pernah ya, ya pernah nggak? Semua kita pernah ngalamin. Kata Ustaz itu, ayah Irwan mau nggak jujur jawab? Oh mau, saya mau berbenah diri. Kapan kejadian hari terakhir terjadi? Sepekan yang lalu. Baik, sepekan yang lalu ngomong nggak nyambung dengan anak dan istri. Kata Ustaz itu nanya sama saya, jujur ya, ayah Irwan yakin nggak mulut ayah Irwan ini miliknya Allah? Alat komunikasi ini miliknya Allah? Oh yakin Ustaz. Saya tanya jujur sekarang, selama sepekan ini berapa banyak mulut ini digunakan untuk tilawah? Wah itu Ustaz, sibukan saya banyak Ustaz ya. Jadi tilawah saya dalam sepekan ini kemarin Ustaz, dan itu baru setengah halaman sudah selesai. Baik, berapa selawat yang keluar dari mulut miliknya Allah itu? Nah itu Ustaz, saya sibukan Ustaz, saya harus itu selawat. Berapa banyak istighfar yang keluar dari saya? Nah itu Ustaz. Apa kata Ustaz? Ini bukan persoalan teori komunikasi. Jadi hanya dia ngomong di dalam kelas itu nggak nyambung sama anak-anak, selesai saja, tapi nggak tersambung dengan anak. Apa sebabnya? Karena Allah cabut keberkahan dari mulut saya itu, miliknya Allah, tapi nggak pernah disebut nama Allah, betul Bapak Ibu? Miliknya Allah, tapi nggak pernah tilawah. Jarang itu Bapak Ibu. Bahkan dalam sehari, dalam 2 hari, 3 hari, bahkan sepekan, saya tilawah cuma sekali tuh Bapak Ibu. Ayo, apa yang terjadi yang paling berat adalah cabut keberkahan. Bunda ngomong-ngomong 20.000 kata, mau 100.000 kata ke anak-anak, anak bilang, oh yang mana tuh? Apa sebabnya? Ini tilawahnya periksa, gitu Bapak Ibu. Zikirnya periksa, gitu Bapak Ibu. Al-Fatihahnya periksa. Nah, itu yang saya sebutkan kepada ibu yang juga sementara. Salah satu yang paling berat dalam pengasuhan ini adalah persoalan Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga. Baik. Ayat bunda yang menyebut sementara ini yang saya sebutkan tadi itu adalah hasil kerja keras kita orang tua mematangkan yang 4 ini. Ya, pelajaran 4. Saya mohon maaf Kak Ayah, di usia kelas 4, 5, 6, SMP, 7, 8, 9 memang di IC-nya ayah. Apa ya, sekarang personal interest dan jauhnya ayah jauh. Karena ayah akan lebih banyak mengurus pertumbuhan perkembangan anak laki-laki karena hampir sesuai dengan titelnya ayah. Nah tugas kita ini, yang kedua Bapak Ibu adalah tugas kita supaya nanti anak kita di masa depan mendapatkan masa depan yang lebih baik, maka anak yang matang akhirnya itu dari baliknya. Bahkan Bapak Ibu, jadi matang akhirnya, berarti akhirnya ada 4, matang apanya 4? Matang spiritualnya, matang emosionalnya, intelektual dan sosialnya, daripada matang biologisnya. Itu baiknya. Kalau anak bapak umur 15 tahun, anak ibu 15 tahun, berarti kematangan emosinya harus di atas umur 15 tahun. Itu apa itu? Itulah sebabnya tadi kalau kita lihat dalam Madani, anak-anak kelas 4 SD ke atas, bapak ibu gurunya udah gak banyak ngomong itu Bapak, karena dia sebagai seorang coach. Supaya apa? Supaya anak nanti latihan itu Bapak Ibu. Bagaimana dia berdebat, bagaimana dia menyanggah, bagaimana itu supaya matang secara emosi. Kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya di umur SMP. Apa target kita Bapak Ibu? Supaya matang yang di atas tadi itu daripada balik. Kalau matang baliknya pada akhirnya musibah nggak Bapak Ibu? Musibah. Matang balik itu apa contohnya? Hormonnya luar biasa Pak dalam tubuh. Keinginannya untuk libido itu naik 800% Bapak dan Ibu. Sementara dia nggak punya ukuran-ukuran agama, apa yang terjadi? Dia pacaran apa saja dia lakukan gitu loh Bapak Ibu. Apa aja dia lakukan juga ya. Dia nggak punya kematangan emosional, nggak punya kematangan ini. Nah, Bapak Ibu sekarang kita melihat apa kondisi anak muda gampang kalau dia pegang golok, dia bakar orang gitu Bapak Ibu ya, dia berantem. Kalau dia naik motor, yang lain merasa kontrak aja di dunia ini, dia ngumpul gitu, nggak peduli dengan apa. Apa sebabnya? Karena baliknya lebih matang dari akilnya. Itu Bapak Ibu.
Jadi sudah umur 18 tahun, tapi secara emosional nggak matang itu loh Pak. Jadi dia nggak ngerti perasaan orang kalau naik motor, orang yang di samping kirinya apa perasaan? Dia nggak punya itu Pak. Kenapa? Karena di sekolah nggak ada program akil balik, di rumah pun nggak ada program akil. Baik, Bapak Ibu yang lulus sementara, yang berikutnya adalah ini contoh saja yang di dalam agama kita. Yang tadi saya sebutkan target-target kita, ayah Bapak Ibu, apa kata Allah, jangan meninggalkan anak yang lemah itu Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu, kematangan akil lebih kematangan dari kematangan dari ya Bapak Ibu ya. Ada Zaid bin Sabit, sahabat Rasulullah SAW, ada Abdullah bin Umar. Ini umur 11-15 tahun ini yang terjadi Bapak Ibu ya, 16 tahun. Dan yang terakhir ayah Bunda mungkin masih ingat dengan seorang tokoh namanya Muhammad Al-Fatih. Masih ingat Muhammad Al-Fatih di Turki Bapak Ibu, umurnya 19 tahun, tapi bisa memimpin 250.000 orang. 250.000 orang, umurnya 19 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dilakukan penelitian dengan para ahli. Ternyata Muhammad Al-Fatih ini umurnya 19 tahun secara biologis, umur kematangan akilnya itu setara dengan orang umur 24 tahun 3 tahun. Itulah sebabnya kenapa tadi mengatakan anak kelas 4, 5, 6 jangan lagi dipuji tapi dihadai. Kalau dipuji Bapak Ibu, umur biologisnya 12 tahun, tapi dipuji seperti anak kelas 2 SD, namanya kita mematangkan baliknya daripada akilnya itu Bapak. Secara emosi itu nggak ada. Bayangkan kalau Bapak Ibu tanya kalau anak kelas 5 itu Bapak Ibu, apa kabar? Dia nggak bisa jawab. Alhamdulillah itu Bapak Ibu. Karena perkembangan emosionalnya sudah tidak lagi sama dengan anak kelas 2 Bapak Ibu. Tadi dia melihat Bapak Ibunya berantem di sekolah, di rumah, terus dia bilang aku harus jawab Alhamdulillah gitu Bapak Ibu nggak bisa. Gitu ya. Baik. Ini contoh saja Bunda target-target kita Bapak Ibu. Ini adalah anak-anak ayah bunda yang di usia SMP, ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya itu sudah mulai dari kelas 5-6. Jadi ada sekitar saya data saya ini sebenarnya lebih Bapak Ibu. Ada sekitar 5 hormon. Yang 5 hormon ini kenaikannya 800% ya. Jadi begitu luar biasanya terjadi dalam anak SMP kita itu Bapak Ibu. Hormon-hormon ini. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Hormon testosteronnya laki-laki itu ya ada 800% ya. Jadi kalau ayah dan bunda tiba-tiba ada anak SMP bilang, Bun, aku maaf ya Bun, aku mulai tertarik dengan si ini. Bunda nggak usah marah, karena dalam dirinya itu ada beratus persen itu baik. Kita terima ini rahmat Allah SWT. Cuma ada ayah bunda bagaimana mengelola 800% ini itu Bapak Ibu. Jangan dihakimi Bapak Ibu. Tiba-tiba anak SMP Bapak Ibu timbul jerawatnya. Ayah Bapak Ibu jangan bilang, porno. Nggak ada hubungannya sama porno gitu Bapak Ibu. Ayah Bunda bayangkan kalau dia tinggal di boarding dan di pesantren, baik. Kalau misalnya ustaz-ustazanya nggak ngerti tentang perkembangan anak kelas SMP itu Bapak Ibu. Setiap pagi anak SMP susah bangunnya Bapak Ibu. Kenapa dia susah bangunnya? Karena hormonnya 800%. Dia mengelolanya 800% susah Bapak Ibu. Bukan satu hormon, tapi 5 hormon. Maka bangunnya itu nggak bisa seperti tentara itu Bapak Ibu. Bangun cepat nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu kita pernah mengalami juga kan Bapak Ibu. Di usia-usia SMP bangunnya susah itu Bapak Ibu. Harus melihat dulu ke depan. Itu kan ngelamun gitu Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada ibu guru, pak guru, ustaz-ustazah atau orang tua yang nggak ngerti tentang perkembangan ini, yang datang itu fonis gitu Bapak Ibu. Baru bangun anak SMP butuh ini dulu Bapak Ibu. Gurunya atau ustazah dan guru orang tuanya nggak ngerti. Lamun nih. Jorok nih. Kalau itu setiap hari dia dapatkan itu Bapak Ibu, bagaimana ditunggu jadi orang besar kelak dan hari? Karena setiap hari sudah ada kondisi dia Bapak Ibu. Orang yang jorok, orang apa? Padahal sebenarnya kalau mau Bapak Ibu gurunya atau Bapak di rumah sedikit mengetahui tentang tahap perkembangan anak, mungkin nggak akan keluar kata judge itu. Dia Bapak Ibu, nggak akan keluar kata memvonis pada anak. Baik, ini anak perempuan, ini diperhatikan 800% Pak. Ibu, ya, tidak. Baik. Apa yang harus orang tua guru lakukan? Akhirkan bagi kita, terutama bagi anak SMP yang benar adalah ini Bapak Ibu pasti sudah dilakukan dengan
badani. Kalau kita punya anak, ngurus anak, otomatis tadi apa yang diterapkan Bapak Ibu, karena anak miliknya Allah, kita tanya sama Allah, maunya apa kurikulumnya, gitu Bapak Ibu. Kalau enggak nanti Allah tersinggung. Bahkan Ibu, Bapak, jadi kalau anak mau sampai 7 tahun, mau TK itu, apa yang dilakukan pertama, tanya dulu yayasan atau guru-gurunya, tanya dulu Allah inginkan terhadap mau sampai 7 tahun itu apa. Bahkan enggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, bahkan enggak Ibu? Hanya mau Allah, maksudnya mau Allah itu, cari dulu di Al-Quran, cari dulu di Sunnah dan lain-lain. Apa sih kurikulum terbaik buat miliknya Allah di usia sampai 7 tahun? Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berhadapan dengan anak SMP. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Cari dulu yang Allah inginkan terhadap miliknya Allah yang berusia SMP ini apa? Itu Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu adalah salah satu cara yang terbaik itu, kurikulum terbaik untuk anak SMP itu, ini harusnya kelas 4, 5, 6 Bapak Ibu. Ini disepakati Bapak Ibu. Terakhir alhamdulillah Allah mudahkan beberapa bulan sebelum Covid itu ada alhamdulillah Allah mudahkan saya mengisi sebuah konferensi di Brussels di Eropa sana. Saya bertemu dengan sekian banyak ahli parenting, mau Nasrani, mau Yahudi dan lain, serta betul bahwa pola terbaik, kurikulum terbaik buat anak kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 SMA adalah sahabat Rasulullah. Itu apa? Ini pola terbaik. Maka lahirlah teori-teori yang mengatakan kenapa anak kelas 4, 5, 6, wahai guru, wahai orang tua, berubahlah menjadi seorang coach gitu Bapak Ibu. Karena Nabi Ibrahim berubah menjadi seorang coach di sini. Jadi seorang pelatih maksudnya Bapak Ibu. Nah, ayah dan bunda, apa yang harus kita lakukan untuk anak kecil tadi? Dari ayat ini kita melihat satu adalah proses mencintai. Anak akil balik ini kan susah Pak, dia naik turun dan lain emosinya. Kalau kita tidak basicnya tidak mencintai, susah juga Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan 800% Pak. Dan kalau basicnya tidak mencintai, susah. Mencintai itu maksudnya mencintai apa adanya itu, Bapak Ibu. Jerawatnya nunggu, baunya sudah mulai nggak enak, kadang-kadang panjang tangannya dan kakinya berbeda, Bapak Ibu. Nah, basicnya adalah kita mencintai apa yang terjadi, dia nanti. Yang kedua, ayah dan bunda, proses akil balik untuk anak-anak kelas tinggi dengan SMP itu adalah membimbing. Ini yang kita sebut kalau dalam pengasuhan namanya coaching. Coba lihat, kalau ini istilahnya laping, kalau ini coaching. Nah, coaching ini contohnya Nabi Ibrahim membuktikan kepada kita bahwa bagaimana pegang anak-anak yang usia-usia 9, 10 ke atas. Gimana caranya? Nabi Ibrahim mencontohkan sebuah proses coaching yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ya Allah, nah gimana? Sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nah, ini kalimat coaching nih Bapak Ibu. Maka pikirkanlah apa pendapat itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak SMP, Pak dan Ibu, kalau ada apa-apa ajak diskusi. Karena kita sedang diskusi itu, kita sedang mematangkan cara berpikirnya supaya cara berpikirnya lebih matang dan biologisnya. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Jadi gimana Pak? Bapak Ibu, anak SMP itu atau anak sekolah di mana pendekatannya sudah berbeda tuh Bapak Ibu. Kalau dia ada masalah, Bapak Ibu jangan selesaikan. Tanya ke dia, Bapak Ibu, menurut abang gimana? Nanti dia begini-begini, kalau dia nggak cocok kita perbaiki. Ya, baik. Nah, proses pendampingan akil balik yang ketiga itu adalah meneladankan. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Mencintai anak akil balik, kemudian membimbing atau mengcoaching. Yang ketiga menadarkan. Mencintai ini nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Para ulama menyebutkan kalau pegang anak kelas 4, 5, 6 itu salah satu proses mencintai adalah kalau di sekolah guru-guru itu pasti tidak melepaskan, tidak melalaikan kemon lain itu Bapak. Karena dia harus berdoa kepada Allah untuk bisa mencintai anak muridnya, dia harus mencintai sang pemilik dari muridnya itu. Betul Bapak. Jadi kalau ada seorang guru nggak dekat sama Allah, susah dia mencintai. Sehebat apapun teori yang dia punya, betul. Kalau tilawahnya nggak banyak tuh Bapak, zikirnya nggak banyak, penyerahan diri nggak banyak, susah jadi guru hebat untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8. Itu ayah. Sama ketika kita pegang anak kita di usia. Baik. Kemudian apa langkah-langkahnya? Tadi sudah saya sampaikan. Satu, mencintai, membimbing dan menerangkan. Menerangkan ini kalau saya bilangnya Bapak Ibu, anak akil balik itu bapak-bapak khususnya sudah hati-hati betul Bapak Ibu ya bagaimana bersikap dengan anak-anak.
Ya, misalnya contoh Pak, kalau bapak memperlakukan istri tidak baik, itu berbahaya buat anak laki-laki. Bapak ngomongnya kasar ke istri, itu anak laki-laki di usia itu akan copy paste banget, begitu kan jadi laki-laki dalam hidup. Sama seperti ibu, kalau ibu khidmat kepada suami, khususnya di usia-usia yang tadi saya sebutkan, anak-anak perempuan, ibu akan mencari contoh suami itu seperti apa Pak. Baik. Ini secara garis besar seperti ini Bapak Ibu ya, agar kita bisa mencintai anak balik. Pertama itu bisa kita mencintai anak-anak kita ini Bapak Ibu, tapi kita mencintai Allah lebih dahulu. Bapak nggak tahu. Jadi susah kita mencintai anak tanpa kita minta sumber cinta itu memberikan cinta kepada anak-anak kita. Gimana caranya supaya dekat sama yang pemilih dari anak? Mau nggak mau, tadi yang saya sebut Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kuatkan tilawahnya. Kalau kemarin tilawahnya sehari berapa, tambahkan kuliah. Kalau kemarin tilawahnya nggak pernah Al-Quran nggak pernah dibuka, itu Bapak Ibu ya, ayo sekarang kita buka. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita megang anak-anak di usia kelas 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana cara proses ini proses mencintai anak-anak balik. Nah, saya sebutkan mencintai anak balik itu aksi bukan janji itu, terutama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nanti banyak janji ke anak akhir balik, itu anak akhir balik nanti akan belajar menjadi orang yang khianat terhadap amanahnya Allah itu. Kalau kita matikan ke anak kita. Baik. Yang kedua, membimbing dan bersamai dan ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini teman-teman di Al-Badani sudah lakukan ini, insya Allah. Perlu kita memahami hak perkembangan anak Bapak Ibu ya, supaya kita lebih gampang mengurus anak kita. Ayah dan bunda dan ustazah seperti yang sudah ustazah lakukan di Al-Badani 0 sampai 7 tahun itu lah, ini ibu yang lebih banyak. Maksud saya bukan ayah nggak terlibat, tapi ibu lebih banyak terlibat karena itu fondasi. Itu Bapak Ibu ya, fondasi. Nah di usia ini ayah dan bunda yang kita mau targetkan itu adalah supaya nanti baliknya anak kita itu punya harga diri. Ini yang kita targetkan. Tadi yang saya sebut namanya citra diri. Citra diri itu apa Bapak Ibu? Ujian yang baik ya. Tadi saya cerita anak 0 sampai 7 tahun apa-apa pasti datang ke ayah ibunya. Bu, boleh nggak aku nolong ini? Bu, boleh nggak ayah, boleh nggak? Dalam rangka apa sebenarnya? Rangka mendapatkan ujian. Nah ujian itu nanti modal dia supaya akhir baliknya dia punya harga diri gitu loh Bapak. Anak perempuan gak gampang hanya dipuji orang kemudian dia berikan yang berharga pada dirinya. Itu Bapak ya. Kenapa? Karena dia sudah cukup dipuji di usia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya tadi saya sebutkan kalau guru-guru kelas 3 ke bawah gak boleh pendiam gitu loh Bapak ya. Karena apa? Karena anak sedang membutuhkan namanya seperti ini. Nah ini usia paling pas itu Bapak Ibu usia sekitar 9 sampai umur 15 tahun. Target kita ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan kalau 0 sampai 7 tahun 8 tahun kalau dia berhasil mengerjakan sesuatu itu dipuji. Bapak Ibu ya. Tapi kalau usia 9 sampai 15 tahun jangan lagi dipuji, tapi dihargai. Kenapa? Karena yang diinginkan anak SMP Bapak Ibu adalah harga diri, bukan citra diri. Harga diri itu penghargaan Pak. Yang tadi saya bilang kalau dia bisa mengerjakan sesuatu, Bapak nggak usah puji, bagus sekali, hebat sekali, nggak usah. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah puji prosesnya. Itu baik. Kalau dia bilang, Pak, ayah, aku tadi di sekolah berhasil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah Bapak bilangnya pasnya adalah, Masya Allah, nak, kamu pasti bekerja keras untuk hasil yang hebat. Jadi bekerja kerasnya gitu. Ya betul. Baik. Nah ayah dan bunda nanti umur 15 tahun dia sudah menjelma menjadi konsep diri Bapak Ibu. Ini 15 tahun ke atas ini agak susah berubah. Ya, kenapa susah berubah? Karena karakter sudah menjelma menjadi kepribadian. Itu Bapak Ibu. Kalau tanggung jawab di usia ini kita nggak latihkan tanggung jawab, nanti usia 15 tahun ke atas dia sudah menjadi kepribadiannya nggak tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Anak-anak 15 tahun ke atas kadang-kadang kita melihat habis mandi handuknya taruh di mana-mana, dan dia kan merasa bersalah, Kenapa? Karena sudah menjelma menjadi konsep dirinya dia, ya.
Makanya kalau saya menyatakan Bapak Ibu mau menghebatkan anak, hebatkanlah anak-anak di usia ini. Tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kerjasama dengan Al-Badani ini, Bapak Ibu kerja keras dengan Al-Badani untuk urusan anak-anak urusan 0 sampai 15 tahun dan 16 tahun. Jadi, baik. Ini saya menuliskannya, anak SMP Bapak ini adalah ayah dan keayahan serta mitra. Mitra itu guru laki-laki, Bapak Ibu. Nah, tadi saya sebutkan itu, pastikan guru laki-laki SMP itu laki-laki itu, Bapak Ibu. Pastikan guru kelas tinggi di SD itu laki-laki itu, Bapak Ibu. Maksud saya bukan laki-laki fisiknya itu, Bapak Ibu, tapi pastikan dia punya laki-laki yang jauh. Nanti kita baik. Sudah selesai. Sampai jam berapa? Sampai. Baik. Dalam waktu sudah berapa menit lagi, Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja, anak muda membimbing anak SMP. Kalau tadi namanya mencintai ya Bapak Ibu. Tugasnya ada 3. Mendampingi anak SMP itu ada 3. Yang pertama, mencintai, membimbing, meneladankan. Itu Bapak Ibu. Mencintai tadi itu sudah kita bahas. Nah, sekarang membimbing. Membimbing itu Bapak Ibu adalah bimbing temukan yang dunia tidak seolah-olah. Kalau boleh saya mengerti cara Bapak Ibu, anak SMP ke atas itu sebenarnya fasilitasnya sudah harus banyak dicabut itu Bapak Ibu. Karena dia harus menemui dunia yang tidak sebenarnya, dunia yang tidak seolah-olah itu. Dia harus merasakan sakit itu seperti apa, dia merasakan kecewa itu seperti apa, khawatir itu seperti apa. Karena kalau dia nggak merasakan, nanti di masa dewasanya dia susah gitu. Ya, nah oleh sebab itu, ini contoh saja Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Nah, latihlah anak banding kita, anak SMP kita, pertemukan dia dengan kegagalan, agar tak gampang putus asa. Gimana tuh maksudnya Bapak? Kalau dia bilang pulang ke Bapak, dia gagal, misalnya nilainya buruk ke apa, Bapak Ibu ya, jangan Bapak cari manipulasinya. Ya anak udah biar aja usaha, enggak usah. Bapak Ibu bilang, kamu merasa gagal? Iya, gitu ya. Apa yang kamu rasakan nak? Terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Itu Bapak Ibu. Itu pas buat anak-anak itu. Ya, ya. Nah makanya tadi disebutkan Bapak Ibu, terbaik mengasuh anak itu adanya di As-Saffat 102 itu Bapak Ibu ya. Oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dihadapkan kepada persoalan yang sebenarnya. Ya. Baik. Ini ada beberapa contoh penemuan yang tekanan. Apa contohnya penemuan yang tekanan? Kalau dia bilang sama bapak dan ibu, Pak, aku tadi di sekolah dibully sama teman. Gimana bapak bilang? Ibu bilang? Tadi apa kuncinya? Pertemukan dia dengan dunia tidak seolah-olah, dunia sebenarnya itu loh Pak. Jadi kalau itu akan kita lakukan. Jangan kita bilang nanti kamu konsentrasi aja belajar soal bully bapaknya sakit. Itu kita nggak emas buat anak SMP, Bapak Ibu. Jadi bilang apa? Ya bully itu memang sangat berat. Menurut abang bagusnya gimana? Itu Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di As-Saffat 102 itu, Nabi Ibrahim itu polanya membentuk Nabi Ismail itu dengan satu cara, dilatih berpikir, menganalisa dan memutuskan. Itu Bapak Ibu bisa lihat di As-Saffat 102. Ini ada beberapa contoh lainnya. Berikan tanggung jawab dapat diandalkan. Apa ini maksudnya? Jangan pernah anak yang menjelang balik itu tidak dikasih tanggung jawab. Kalau saya bilangnya jangan pernah anak itu dikasih nganggur gitu loh. Sebab kalau dia nganggur berapa ratus persen 5 hormon yang berbahaya kalau dia nganggur gitu loh. Maaf ya Bapak Ibu. Anak-anak SMP, anak-anak kelas tinggi dan SMP di Indonesia, mohon maaf kalau tidak ada yang ada di sini. Tingkat masturbasi dan menang itu sangat tinggi loh. Di yayasan kami melakukan penelitian anak SMP, anak kelas tinggi dan kuliah SMP yang melakukan masturbasi penani di Indonesia jumlahnya hampir 90%. Apa sebabnya? Banyak Bapak Ibu. Satu, stres akademik, yang kedua stres nasional. Stres akademik apa Bapak Ibu? Stres akademik dia bertemu dengan gurunya, yang gurunya nggak mengerti tahap perkembangan dia dulu Bapak. Yang tadi saya ceritakan, mindfulness aja tuh Bapak Ibu. Nggak ngerti bahwa hormonnya sedang bergejolak kayak itu stres akademik. Gurunya openingnya kelas 4, kelas 7 itu sama seperti openingnya anak kelas SD dulu Bapak. Padahal umurnya sudah 13 tahun, tapi disambut dengan sekian emosional itu seperti anak kelas SD dulu ya.
Nah, yang kedua adalah stres pengasuhan. Apa stres pengasuhan? Yang menyebabkan anak-anak tadi stres pengasuhan apa? Antara ibu dengan ayah nggak pernah duduk sama. Contoh sederhana, bagaimana cara membangunkan anak SMP itu loh, Pak? Ibunya membangun dengan cara dia, ayah membangunkan dengan cara ayah itu loh. Apa yang terjadi? Anak-anak bingung, apa yang harus dilakukan? Saya memilih ke siapa? Tuh, ya? Itu sudah. Baik. Ini ada beberapa, saya nggak salah ini beberapa belas ya Pak Ibu. Ini adalah kalau kita uraikan satu-satu itu, misalnya ini Bapak Ibu. Pertemukan dia dengan aturan yang patuh agar tidak manipulasi. Anak SMP sudah harus bertemu dengan 3 hal. 1, dia bertemu dengan komunikasi, negosiasi, dan konsekuensi. Bukan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi anak SMP sudah harus dia karena konsekuensi itu miliknya, haknya anak SMP, kewajiban dari kita. Itu Bapak Ibu. Apa itu contohnya? Baik. Kalau misalnya gini, Mas, Abang, maghrib dengan Isya kita sepakat tidak ada handphone. Yang pertama kita lakukan komunikasi. Bapak dan Ibu maunya seperti apa? Jelaskan pada anak SMP. Kemudian minta anak SMP maunya seperti apa. Nah, maksudnya yang kedua namanya negosiasi. Kalau kamu pegang handphone dari maghrib ke Isya, apa konsekuensinya? Konsekuensi itu adalah hukuman yang kita sepakati bersama. Nah, kalau dia bilang, oh ini aku sepakat melakukan konsekuensi, ya udah ya. Baik. Ini nggak usah dipikirkan lah, Bapak Ibu. Banyak pikiran ya, nggak usah. Ini saya contoh, asah kreativitas agar mereka gampang berbagi. Kenapa persoalan Palestina menjadi pas buat anak SMP dilakukan? Kenapa guru-guru yang berarti selalu bilang bagaimana menurut kamu anak teman-teman yang seusia SMP di Palestina sekarang? Kenapa guru-guru bertanya begitu? Karena melatih kreativitas anak tadi supaya dia kaya kelak kemudian hari dia gampang berbagi dulu. Karena orang yang gampang yang punya kreativitas dia nggak pelit gitu Bapak. Karena bagi dia adalah kalau uang habis dia tinggal berkreasi uangnya akan datang dulu Bapak. Orang pelit adalah orang yang tidak kreatif. Betul Bapak? Betul nggak Bapak? Oh, saya beda ada yang kreatif nggak kreatif saya pelit Bapak. Baik. Kemudian ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini yang kedua yang kita lakukan kepada anak balita. Bapak Ibu kalau bapak-bapak mungkin barangnya ini bisa lihat dari sini. Apa pekerjaan yang paling hebat dilakukan kepada anak SMP? Membedakan cara mengasuh anak laki-laki dengan mengasuh anak perempuan. Itu Bapak Ibu. Beda mengasuh anak laki-laki dan perempuan. Beda Bapak Ibu. Allah sudah tunjukkan Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa la Ibrahim wa la Ibrahim. Ngurus anak laki-laki salah satu rujukan kepada keluarga ayahanda Ibrahim, anak perempuan kepada keluarga ayahanda Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan Bapak dan Ibu. Kalau anak laki-laki itu target kita ini. Nanti di atas 23 tahun, 25 tahun ada 7 kelaki-lakian ini yang ada di anak laki-laki itu. Itu Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Ada namanya fitrah laki-laki itu disebut dengan Abdullah. Abdullah itu adalah anak laki-laki Bapak Ibu nanti anak Bapak Ibu laki-laki sudah dewasa, dia berhasil menjadi seorang gubernur, menjadi bupati, menjadi manajer itu Bapak Ibu. Orang bilang wah hebat sekali Bapak karena fitrah Abdullahnya kuat, dia akan ngomong begini bukan karena aku tapi izin Allah. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah fitrah Abdullah ini Bapak Ibu nggak bisa kita bentuk dadakan. Itulah sebabnya kenapa guru-guru di Al-Madani kalau anak-anak kelas 3 SD ke bawah kalau ada berhasil mengerjakan pekerjaan dipuji dan jangan pernah lupa sebut atas izin Allah. Itu apa? Kenapa disebut atas izin Allah? Supaya apa? 20 tahun ke depan dia akan menjadi Abdullah gitu loh. Kenapa ibu-ibu muji anak mau sampai 7 tahun nggak hanya dipuji bapak-bapak tapi disebutkan atas izin Allah? Kenapa? Karena kita sedang menyiapkan 20 tahun ke depan. Kalau dia jadi presiden yang Abdullah gitu Bapak. Kalau dia menjadi seorang gubernur yang Abdullah gitu Bapak. Kalau dia menjadi seorang manajer yang Abdullah. Baik. Anak perempuan, anak laki-laki seperti ini, saya mengusulkan 0-7 tahun itu berusahalah dengan sekolah menghatamkan sirah itu Bapak Ibu ya. Karena 7 ini adanya di sirah. Ya. Anak perempuan apa target kita? Target kita adalah memastikan ada sekitar 7 keperempuan ini dari anak perempuan kita. Bapak Ibu bisa baca, buku ini sudah banyak.
namanya tarbiyatun nisa, pendidikan anak perempuan. Anak perempuan kita nanti akan punya apa nih? 7 ini. Bagaimana cara terbaiknya? Rasulullah SAW menyebutkan untuk menghebatkan ini jangan pernah tidak mengenalkan 4 perempuan. Tidak ya? Udah ya? Itu sebabnya kenapa di usia 0 sampai 7 tahun 8 tahun kalau saya bilang sekolah harus mengatakan 4 perempuan ini guys. Bapak Ibu kalau punya anak 8 tahun jangan sampai nggak diceritakan 4 perempuan ini. Karena Rasulullah SAW sudah memilih dari sekian puluh juta, ratusan juta perempuan di dunia ini, anak perempuan kita cukup mengenal 4 perempuan hebat. Nah, jangan sampai ini tidak dikenalkan ke anak perempuan. Baik, saya cepat saja, Bapak Ibu ini contoh Bapak Ibu yang tadi yang harus kita lakukan kepada anak SMP, melahirkan anak laki-laki dan perempuan anak perempuan. Ini proses laki-laki Bapak Ibu. Ini semua adalah fitur laki-lakian yang kita kerjasama dengan pihak sekolah untuk melatih anak laki-laki kita punya laki-laki. Ya Bapak Ibu. Ini contoh saja. Bunda ya, saya contohkan ini. David Rahmatullah, anak laki-laki sebagai bagian dari mengabdi kepada Allah. Anak laki rendah hati, itu Bapak Ibu. Apa contohnya? Anak SMP main bola, dia bisa masukin gol. Nah gurunya memanfaatkan apa? Mengatakan ke anak SMP apa? Semuanya ini karena izin. Itu Bapak Ibu ya, proses. Baik. Ini ada 7 laki-lakian yang ini ada disepakati oleh hampir semua ahli parenting di dunia untuk proses akhir tadi, khususnya anak-anak yang kelas 4, 5, 6, 7, 8 yang kelas 4. Itu anak laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu. Ada contohnya, tadi ada 7 anak perempuan, 7 ini, dan kemudian ini keterangannya Bapak Ibu. Al-Quds itu anak perempuan yang memiliki sifat lembut dan berkata di sini. Ibu bapak pernah melihat anak SMP perempuan ngomongnya apa ya Bapak Ibu ya, kasar aja gitu Bapak Ibu ya. Ini diurus, karena nanti kalau tidak mengurus, kita ngurusnya gimana? Bicara, jangan marah-marah gitu Bapak Ibu ya, diurus. Kalau nggak nanti di masa dewasa dia akan nggak khidmat sama suaminya gitu loh Bapak Ibu, itu karena nggak pernah dapat perempuan. Baik. Ini banyak latihan-latihannya yang harus di SMP kita lakukan. Baik, kemudian ini keterangan saja bagaimana mengakhirkan spiritual anak-anak sudah Bapak Ibu lakukan, insya Allah kenakan Allah sejak usia dini. Kapan kita mengenakan Allah kepada anak kita? Bapak Ibu bagus. Sejak dari dalam rahim, Bapak Ibu ya. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan mengenalkan Allah itu sejak dari bapak melamar ibu, itu Bapak Ibu. Ya dari ibu sampai menerima lamaran ayah. Itu Bapak Ibu. Dari sanalah karena sama-sama kita lihat agamanya itu Bapak Ibu ya. Dari sana kita sebenarnya nanti punya anak kita akan bisa gampang. Ibu kan menerima lamaran bapak salah satunya karena agama. Ya. Karena ibu terima, karena ibu membayangkan nanti anak kita akan mendapatkan contoh yang baik. Itu Ibu ya? Udah lupa? Nah ya udah, nggak usah dipikirkan lah Ibu ya, nanti nyesel. Ini ajaran emosional Bapak Ibu ya, ini contohnya. Ini ajaran secara intelektual, contoh-contoh ya. Terakhir adalah mendalankan. Mendalankan ini nggak bisa dicetak itu Bapak Ibu. Ayo hormat kepada saya, hormat kepada saya, tapi memang harus konsisten, komitmen dan nekat. Ya Bapak Ibu, terakhir kolaborasi dengan sekolah dan proses pribadi dengan kita. Nah, kolaborasi dengan sekolah yang mau jadi pembantu bukan pelaku. Sekolah itu pembantu apa pelaku Bapak Ibu? Bagi orang tua, pembantu. Ya Bu ya, jangan pelaku. Yang fokus kepada esensi bukan pada aksesori dari sekolah itu Bapak Ibu. Seperti Al-Madani, fokusnya kepada esensinya bukan aksesorinya itu Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian tidak berbohong menipu demi industri. Apa itu Bapak Ibu contohnya? Masukin anak bapak ke sini akan jadi anak soleh dan soleh. Berarti bohong Bapak Ibu ya. Karena soleh dan soleh itu adalah ketentuannya Allah, bukan ketentuan dari manusia. Iya betul. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah tidak memungkinkan.
Selanjutnya nanti mungkin ada waktu untuk bisa kita diskusi nanti jawab. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang saya sampaikan kurang dan tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, mari kita berikan aplaus meriah untuk Ayah Irwan Rinaldi. Sekali lagi Ayah bunda berikan tepuk tangan untuk Ayah Irwan. Terima kasih banyak Ayah Irwan sudah berbagi seputar pengasuhan kepada kita. Tentunya untuk wali murid yang SMP yang sudah balik dinamanya atau pasca balik ataupun mau beranjak balik. Sekarang kita buka diskusi. Jadi ayah bunda manfaatkan betul momentum ini untuk bertanya. Lagi ayah Irwan masih bersama dengan kita di sini. Silakan ayah bunda angkat tangan dan izin bertanya. Satu dari bapak. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal, orang tua dari anak saya di kelas 7 baru masuk. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Begini, Ayah Irwan, mungkin dengan pengetahuan minim, kami di kampung nih. Sebenarnya pengakuan dari kampung sangat baik sekarang. Yang jelas begini, pengetahuan kita sebagai orang tua selama ini setelah mendengarkan jawaban tadi ternyata jauh tidak sesuai, yang otomatis menjadikan anak kita itu sudah terlanjur tidak sesuai dengan prinsip tadi. Bagaimana mencarikan jalan keluarnya? Mumpung contohnya anak saya masih kelas 7 gitu ya, jadi mungkin kesalahannya dari pendidikan dari dasar lah, dari kelas 1 sampai kelas 4 tadi, dari kelas 4 sampai dari kelas 1 ke 3, dari 4 ke 15 tadi. Jadi itulah bagaimana mencarikan jalan keluarnya jangan sampai keterlanjuran terlalu jauh. Kami sebagai orang tua yang tidak tahu ilmu permasalahan ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kita tepuk tangan buat Pak Zainal. Saya senang sekali Bapak Ibu karena Pak Zainal nanya karena ini memang tadi saya sebutkan urusan mau bapak Pak. Buya Hamka itu salah satu kehebatan Buya Hamka adalah ketika usia belasan tahun itu, saya lebih tahu karena di sini, dan itu dicatat dunia internasional. Buya Hamka itu pernah diskusi dengan teman sebayanya, terus menanyakan persoalan sanad hadis. Buya Hamka mengatakan sanad hadis ini sahih. Teman-temannya nggak percaya. Nah, apa yang dilakukan Buya Hamka belasan tahun itu jalan nanti menembus Malala sampai ke gunung beliau di Padang Panjang, jalan kaki. Hanya untuk bertanya satu hadis sanadnya seperti apa. Sebenarnya Bapak Ibu, Pak Zainal, kita sudah punya sebenarnya contoh-contoh yang sangat luar biasa. Gimana dulu Buya Hamka itu di umur belasan tahun dihadapkan persoalan Bapak Zainal, sehingga nanti umur 15 tahun ketika dia menjadi suami, menjadi seorang, dia nggak gagap gitu loh Pak Zainal. Menghadapi persoalan itu dia nggak gagap karena sudah pernah latihan di usia SMP dan SMA. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau kita sudah terlanjur? Tidak ya? Saya mungkin rasa sesal Pak Zainal saya lebih parah dari Pak Zainal. Saya cucu 3 Pak. Cucu 3, anak 3, mantu sudah 2. Tugas saya sekarang adalah saya tidak hanya mengurus persoalan anak saya yang sudah punya cucu itu, sudah anak itu. Sekarang saya mengurus mantu juga gitu loh. Apa sebabnya Pak Zainal? Mantu saya sekarang berubah menjadi debt collector. Debt collector itu maksudnya adalah nagih hutang yang saya nggak berikan kepada anak saya laki-laki. Baik Pak Zainal, anak saya laki-laki ini sekarang 30 tahun,
si istrinya itu Pak Zainal itu sholat lagi sama saya. Apa yang ditagihkan adalah yang saya nggak pernah matikan kepada anak saya. Saya mencontohnya Pak Zainal. Setiap akhir bulan Pak Zainal itu selalu mantu ini berubah menjadi debt collector, nelfon saya, nagih Pak Zainal. Assalamualaikum, saya lihat mantu nih, dia bilang debt collector nih. Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam. Biasa tuh debt collector tuh depannya manis Pak Zainal. Ayah sehat. Nah, kalau udah ayah sehat berarti dia nagih. Saya bilang saya sehat, gitu. Ayah sehat ya. Kemudian boleh nagih itu Pak Zainal. Gini ya, kalau sudah gini itu ya dia nagih. Jadi saya bilang gimana? Ini anak ayah yang gagah itu, ini pokoknya baik-baik di depan, hancur di belakang Pak Zainal. Anak yang gagah itu, yang badannya bagus itu, aku kan setiap akhir bulan menanya sama anak ayah itu, Mas, sekarang tanggal berapa? Anak ayah itu jawabnya tanggal 27. Mas tadi lewat dapur nggak? Lewat. Bagaimana kondisi tempat beras kita Mas? Sudah nggak ada berasnya. Jawab anak ayah. Terus saya nanya sama anak ayah gagah itu, menurut Mas bagusnya gimana? Masa ya anak ayah gagah itu jawabnya, bagusnya gimana ya Dek? Apa telepon ayah aja? Itu gagalnya bukan di umur 30 ya. Ini orang yang berkhianat dalam amanah Allah. Di usia di mana dia harus berhadapan dengan dunia nyata, saya manipulasi aja. Mau belajar aja, ini gampang kayak tangan. Padahal Allah takdirkan saatnya dia menghadapi itu. Kalaulah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, tidak memberikan pelajaran kepada Nabi Ismail, mungkin Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, mana leher ini potong betul. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan itu. Allah menyuruh ayah menyembelih, tapi untuk menghargai, melatih Ismail, nanya pendapatmu gimana, gitu. Jadi ayah dan bunda seperti yang Pak Zainal bilang, saya lebih parah Pak. Saya hari-hari Pak kalau sudah mulai malam itu apa? Mulai tanggal 2 itu ya bunda. Saya mulai ya Allah, kalau Allah cabut nyawa saya sekarang, gimana saya mempertanggungjawabkan yang jadi dulu gitu ya? Dulu ayah, anak usia masuk 7 tahun, saya nggak kenal ada anak 7-8 itu nggak kenal. Yang Allah bersumpah, wallahu akhraja min butuni ummahatikum, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu. Kemudian kata Allah, aku jadikan 3 hal yang paling penting untuk anak mau sampai 7 tahun. Apa itu? Wajah aku sama, wal afsar wal afidah. Jadi saya nggak menjaga pendengaran anak saya kalau baik. Dulu masukin anak ke TK, saya ngelihat fasilitasnya. Tapi saya nggak tanya gurunya, Al-Fatihahnya benar apa enggak itu apa? Nah saya kan gitu Bapak Ibu, kalau masuk anak TK ke SD, tanya, kamu wahai guru, taksinya selesai apa enggak itu Bapak Ibu? Karena semakin kecil anak kita, semakin besar potensi Allah titipkan itu kan. Tadi kan saya bilang ke Pak Zainal, kemampuan anak mendengar di usia sampai 7 tahun 8 tahun, 404.000 kata-kata per hari. Dia simpan tuh Pak, dan dia simpan 10 tahun ke depan. Jadi bayangkan, Pak Zainal kan belum ditagih mantu, belum. Udah. Nah, saya mantu yang kedua, itu apa ya? Dia nagih lagi mantu yang kedua. Apa yang saya lakukan yang sama seperti itu Pak. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kata para ahli, para ulama itu, Ustaz Zainal ada 5 M kita lakukan. M yang pertama, nggak ada kata lain. Kita ampun berapa? Kita ampun berapa? Artinya apa? Allah amanahkan pendengaran penglihatan terbaik di usia sampai 7 tahun. Tapi kita nggak pernah baca Al-Quran di usia itu, Bapak. Al-Quran nggak pernah kita perbaiki, bacaan kita itu Bapak. TV jalan terus itu didengar sama anak-anak, musik jalan terus itu didengar sama anak-anak. Padahal itu usia terbaik. Gitu. Jadi menurut saya satu adalah minta ampun sama Allah kita ya. Minta ampun sama saya. Nah, apa ya Pak Zainal? Kalau kemarin tahajud kita dalam sepekan 2 kali, tambah. Kalau kemarin kita berdoa untuk anak-anak kita nggak pernah air mata keluar, terus saya keluar air mata. Terpaksa nggak terpaksa keluar air mata. Minta ampun sama Allah, ya Allah saya jahil ya Allah. Itu baik. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di usia. Nah, yang pertama itu Bapak. Ini sebenarnya saya dijawab dari saya nih Pak Zainal. Yang kedua adalah mengakui. Seperti yang Pak Zainal lakukan sekarang. Kalau saya itu Pak ya, saya ngaku gitu Pak. Yang paling berat itu orang tua nggak ngakui. Saya pernah ngalami ini. Pertama mantu komplain sama saya yang tadi ditangkap itu Pak. Saya pertama telepon pertama itu Pak. Saya panggil anak saya. Saya bilang sama anak saya, kamu ya Allah nak umur sudah 30 tahun, kamu umur 30 tahun
berpikirku seperti yang ceramah Pak saya. 30 menit ceramah, anak saya bilang, udah selesai ya? Saya bilang, udah ayah baca. Anak saya sederhana bilang, ketika dulu aku umur balik, ayah kemana aja? Belum. Jadi menurut nama saya, langkah yang paling hebat itu, Pak Zainal mengaku. Kalau nggak mengaku, nggak akan terjadi nih Pak. Kita akan membiarkan anak-anak kita begitu aja dulu. Nah, mengakui itu menurut saya Pak Zainal harus orang sebelah sini juga mengakui itu loh. Jangan kita aja mengakui, sebelah sini nggak ngakui. Kalau kita bilang anakmu udah 15 tahun, habis mandi handuknya taruh di mana-mana, Pak Zainal kan mengeluh ya. Nah, 15 tahun ini tanggung jawabnya nggak ada masalah. Pak Zainal bilang sama istri bilang, biar abang waktu yang menyelesaikan. Ini susah. Gitu. Ini kita nggak sama-sama udah. Kalau istri bilang, iya Bang, aku juga meninggalkan hutang ke anak-anak kita, mungkin aku dulu apa gitu. Masuk kita kepada yang ketiga. Yang ketiga itu menyadari Pak Zainal. Menyadari itu adalah kalau kita melihat anak kita di belajar, sama seperti saya. Kalau saya sudah lihat, mantu sudah bilang, tanggung jawabnya nggak ada. Saya sadari betul, ini prioritas saya untuk saya selesaikan itu loh. Nah, M yang keempat, membayar hutang. Membayar hutang itu Pak Zainal, apa-apa yang tidak kita lakukan zaman dahulu pada kita, bayar aja. Kalau dia nggak bertanggung jawab, kasih tanggung jawab. Bisa tanggung jawab berubah sekian persen satu hari, kasih lagi tanggung jawab, bisa berubah sekian persen, kasih lagi. Secara ilmu karakter, Pak Zainal, merubah kepribadian itu butuh 21 kali secara intens. Itu baik. Jadi rutin itu Pak. Misalnya gini, anak saya itu Pak Zainal, umurnya sudah 16 tahun, misalnya habis mandi, handuk taruh di mana-mana. Saya bilang sama dia, abang, harusnya handuknya taruh di mana? Harusnya di sana ya, di kotak itu. Nah sekarang, besok boleh nggak ayah ingatkan apa? Gitu. Habis dia mandi, saya berdiri depan pintu, Pak Zainal. Kemudian dia geser hanya 5 cm, saya kasih apresiasi. Makasih ya abang sudah mulai bertanggung jawab tuh. Nah nanti selama 21 kali, selama 30 kali, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu terbaik. Itu betul. Nah, yang terakhir Pak Zainal adalah apa yang harus kita lakukan? Kalau saya bahasa orang Lugo Pasungnya itu adalah do the best, let Allah finish. Tugas kita hanya ikhtiar. Hasilnya biarlah Allah. Gak usah kita pikirkan, ya Allah, ya gimana anak kita, soleh apa enggak, soleh itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah malam-malam bangunkan istri yang lain, menangis bareng-bareng, tilawah dengan dilupa, infak tambah, semua tugas kita. Cari ilmu, benarin anak kita, selesai sudah. Apakah Allah izinkan itu bersoleh? Pak Zainal pasti masih ingat dengan Nabi Nuh yang Pak Zainal. Apa yang kurang ikhtiar Nabi Nuh? Apa kurang ikhtiar Nabi Nuh? Nabi Nuh, apa ikhtiar yang kurang pada Nabi Nuh? Nah, sudah mau tenggelam, masih Nabi Nuh bilang irkamaan, dia naik apa? Tapi Allah mengtakdirkan hidayah itu nggak datang kepada anak beliau. Sudah selesai. Gitu ya, sudah selesai. Tugas kita mengikhtiar saja. Menangis kita malam-malam, berdoa kita, semuanya sudah selesai. Apakah Allah akan bahayakan hutang itu ada? Itu usaha. Dan ada orang yang kadang-kadang dia masuk surga itu adalah sepanjang tahun ujian itu anaknya terus. Kan ada kita ada orang masuk surga dengan cara yang lain gitu ya. Ada juga begitu Allah pilihkan kita, ada orang kita yang masuk surga itu uji dengan Bunda Asia ini seperti Pak Zainal tahu, kenapa dia diajarkan kepada anak perempuan kita, Bunda Asia binti Muzaid, dan 4 perempuan itu, istrinya Fir'aun. Kenapa itu diajarkan? Karena salah satu tugas orang perempuan yang terbaik itu adalah acceptance, menerima. Itu salah satu ciri perempuan yang terbaik itu adalah menerima. Menerima maksudnya adalah seperti Bunda Asia. Orang bilang suami kamu Fir'aun, gitu ya, bukan Fir'aun. Kenapa kamu nggak kita pisah tuh? Apa kata Bunda Asia? Dia bilang, aku yakin aku masuk surga itu jangan-jangan bukan karena hijab. Aku pakai hijab mungkin karena dia. Kalau di zaman sekarang itu apa itu? Bukan juga karena apa? Mungkin itu pulangan karena dia. Tapi kata Bunda Aisyah, aku yakin sekali salah satu kunci masuk surga itu adalah menerima laki-laki yang dikirim Allah yang bernama Fir'aun. Gitu ya? Betul ya? Betul ya? Itu benar. Jadi nasib kita sama. Saya lebih parah daripada Bapak Ibu. Dia parah. Jadi pokoknya gini lah Pak Zainal. Karena
Di sini adalah anak itu miliknya Allah, Allah titipkan dan itu benar-benar. Kalau Ustaz Adi misalnya ini, nitipin handphone beliau ke saya. Ayah bilang saya titip handphonenya di depan saya. 3 hari lagi saya datang. Saya jaga agar handphone. Jaga. Oh, dipegang sama saya nggak boleh. Kenapa? Karena saya nggak mau disebut pengkhianat dan amanahnya. Ini baru manusia, gitu Bapak Ibu. Jadi bayangkan punya anak dititip sama Allah, terus kita seenaknya itu Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa sebenarnya? Miliknya Allah, kita pukul gitu loh Bapak Ibu. Miliknya Allah, kita gitu Bapak Ibu. Artinya apa? Ciptaan Allah itu miliknya Allah. Allah hanya nitip gitu Bapak Ibu ya. Persoalannya kita amanah apa enggak? Persoalannya kita mau berbaris yang melisak itu adalah barisan orang tua pengkhianat atau orang tua yang amanah. Itu aja pilih. Gitu. Sama seperti kami guru nampaknya. Kenapa kami guru walaupun tidak ada orang tua yang mengawasi kami, Bapak Ibu, kami nggak mau Bapak Ibu walaupun emosi benar melihat anak Bapak, anak Pak Zainab misalnya gitu. Kami bilang bahwa ya Allah, kadang-kadang kami izin keluar tuh Pak Zainab. Kami dulu sebentar. Kenapa? Kami takut. Bukan urusan ini Pak Zainab. Kami takut ini punya Allah gitu. Yang ini Pak Ibu. Gitu. Jadi misalnya gini. Kenapa kami nggak gampang mukul anak itu Pak Ibu? Kenapa kami nggak gampang ngejar anak? Karena itu punya Allah tuh. Nah, menurut saya, Pak Zainab, yang paling penting adalah anak itu punyanya Allah. Sudah kita nikah aja. Pak Zainab nggak usah takut teori-teori tadi. Modal yang pertama menurut saya adalah parenting itu berkah itu aja. Bapak ibu kita dulu di kampung kan nggak pernah ikut pelatihan parenting, tetapi masih ingat kita sekarang bapak dan ibu setiap mau masukkan kayu ke tungku itu, ibu kita selalu berselawat dua bapak ibu. Kalau mau masukkan air selalu dalam Fatihah yang dibaca. Menurut saya itulah intinya parenting itu. Jadi intinya itu adalah keberkahan, bapak ibu. Sekarang ini kan susah ya Bapak Ibu. Anak-anak makan, kita lupa gitu Pak. Mau anak makan pagi ini atau tidak, kita doa atau tidak, kita doakan atau tidak. Ada saya khawatir kalau di sini ibu masih berdoa ya, masukkan air dimasak, kayu atau kompor dinyalakan. Ibu itu kan nggak lepas dari Al-Fatihah, nggak lepas dari bersalawat. Karena apa? Karena jadi kalau ini bagiannya nggak usah dipikirkan, Bapak Ibu ya. Ada caranya, nggak ada kata terlambat, jelaskan. Allah mohon maaf Pak. Ada lagi Ibu? Baik, ada lagi dari yang mana? Tadi dari ayah sudah, dari Bunda, barangkali ada yang bertanya? Ini salah satu tips ini Bu ya. Anak-anak kita kalau di SMP tidak dilatih, nanti anak SMP itu kalau masuk dalam ruangan dia pilihnya dari belakang, tidak baik. Terus kemudian kalau ditanya ngerti nggak, tapi tujuannya jomblo, tidak baik. Nah ini persoalan yang tadi kita seperti itu tahap-tahap kembangan itu apa namanya? Kenapa? Karena dulu di SMP kan jadi seorang coach gitu, kita mendominasi pokoknya gitu baik. Jadi anak-anak tidak punya kesempatan untuk berbicara guys. Dia tidak punya kosakata untuk berbicara. Gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah mendengar Indonesia ini resmi Bapak Ibu, bukan kata saya. PPKB ini mengeluarkan hasil anak umur 16 sampai umur 15 tahun anak perempuan yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar mereka jumlahnya di Indonesia 63%. 63%. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya adalah dia nggak punya kosakata untuk memindahkan sesuatu. Dia nggak punya tadi self-esteem, harga diri itu apa? Jadi dipuji sama orang karena harga dirinya nggak kuat, Bapak Ibu ikut aja. Apa sebabnya? Karena proses pendidikan. Gitu Bapak. Anak laki-laki kita gampang merokok. Dia nggak mampu ngapain? Oh enggak ya. Saya menurut bapak saya tak punya kosakata begitu, gitu. Ya, saya nggak akan kerja lagi. Nah kita menjadi follower itu Bapak Ibu. Apa aja diikuti, apa aja. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang berkesempatan. Oke, Ustazah. Izin ya. Ini kita
Caleg selalu tegang. Silakan Sir. Ini kan dengan posisi kita, ya kan ada dua ini apa yang depan ya, di mana kita ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua, yang mana dulu anak kita di sekolah kan bersama kita sekolah, karena nanti ketika di sekolah ya bagaimana beban guru sekolah yang harus menunjukkan sebagai coach tadi gitu. Mungkin harus kita juga ada sesi untuk guru ya, lupa pula kita ambil sesi guru gitu, di mana kita bisa memaksimalkan cara menjadi coach yang benar, pendekatan yang baik gitu. Tapi barangkali mungkin bisa beberapa inilah yang bisa ditekankan pertanyaannya, atau mungkin disampaikan oleh guru gitu, apa gimana mungkin hal-hal yang perlu kita jadikan poin khusus dengan posisi kita sebagai coach tadi sebagai guru di sekolah. Yang kedua, anak kita pulang ke rumah itu itu 3 hari sebulan, dalam sebulan ada 3 habis 1 minggu 4 hari sebulan gitu. Nah, ketika anak pulang 4 hari sebulan di rumah, bagaimana pula pola orang tua di rumah yang hanya bertemu anak 4 hari dalam sebulan? Ya. Jadi pertanyaannya dua, jawabnya bisa 2 hari. Pertama, persoalan guru Bapak Ibu ya, karena ini boarding atau pesantren. Yang pertama menurut saya, Ustaz adalah antara rumah dan buku yang sama harusnya. Buku yang sama menurut saya adalah saya mengusulkan namanya buku tahap perkembangan. Jadi sekolah pegang buku tahap perkembangan anak kelas 7, 8, 9, buku itu diberi juga kepada orang tua. Jadi khawatirnya gini Ustaz, pegang buku yang berbeda pasti caranya berbeda. Jadi kalau kami di sekolah atau di bawah pegang anak kelas 7, kami ngerti dengan anak kelas 7 kembang apa, nanti dia pulang orang tua nggak terlalu paham nggak pernah baca buku ini gitu Pak Ibu. Jadi semua yang sudah terbentuk nanti hilang di rumah Pak Ibu ya. Atau semua yang ada di rumah nanti hilang di sekolah. Satu menurut saya adalah pegang penunjukan yang sama. Saya ini bukan promosi, tapi marketing sebenarnya. Buku terakhir saya itu adalah buku tentang tahap perkembangan. Jadi buku tahap perkembangan itu adalah buku yang menerangkan tentang anak kelas 7 itu perkembangan emosionalnya apa, tadinya apa gitu. Jadi kalau saya pikir peganglah buku yang sama sehingga supaya anak-anak tidak menjadi korban. Enggak baik ya. Anak-anak jadi korban itu ketika di rumah pegangan bukunya lain, di rumah pegang buku Yamaha, di sekolah pegang buku Astra gitu Pak. Beda nggak kayak gitu? Beda. Di rumah pegang buku yang metik gitu Bapak Ibu, kalau di sekolah pegang buku yang manual. Beda nggak kayak gitu? Beda. Itulah yang menyebabkan di Indonesia ini ada anak-anak yang terkategori depresi sebanyak 20 juta orang karena 2 hal, stres akademik dan stres pengasuhan. Itu satu yang besar. Jadi berarti muslim dan muslimah berarti muslim dan muslimah berarti yang pegang anak kelas 7, 8, 9 berarti tahu nih Bapak Ibu cara membangunkannya seperti apa Bapak Ibu ya, target kita apa di umur SMP itu apa Bapak Ibu. Jadi targetnya sama, misalnya di rumah di sekolah targetnya adalah harga diri, di rumah juga harga diri gitu Bapak Ibu. Di sekolah tidak lagi dipuji, di rumah juga jangan dipuji gitu Bapak Ibu. Di sekolah kalau urusan-urusan anak-anak ada masalah, di sekolah nggak langsung menjawab, di rumah juga jangan langsung menjawab gitu loh Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak sama nanti anak-anak akan mendapatkan apa yang kita sampaikan. Itu satu. Yang kedua adalah ibu dan bapak-bapak, bagi anak-anak yang di sekolah di Al-Madani yang di boarding menurut nama saya benar-benar support yang luar biasa karena guru-guru muslim khususnya atau guru laki-laki itu tugasnya double. Bapak Ibu ya, harus menjadi guru, menjadi kos, dan sekaligus menjadi ayah. Karena umur ini umur ayah ini, Bapak Ibu. Ya, umur ayah. Jadi menurut saya bikinlah komunikasi yang lancar. Karena nanti guru laki-laki muslim ini setidak-tidaknya akan berperan menjadi ayah. Anak umur 9 sampai 15 tahun, ayah dan bunda, itu dia butuh dua yang gak bisa dinegosiasi. Satu butuh ayah secara fisik, yang kedua butuh ayah secara psikologis. Satu butuh ayah, yang kedua butuh keayahan. Nah, yang besar nanti, jadi menurut saya sepakatilah paling inti, sepakatilah bahan-bahan yang sama, rujukan yang sama. Saya ambil contoh lagi Pak. Kalau anak-anak SMP itu, anak SMP sampai SMA itu polanya dia nggak terlalu suka achievement, dia sukanya apa? Attachment lebih dahulu.
Anak SMP SMA itu gak suka ditanya capaian, tapi teskan dulu baru kita tanya capaian. Itu apa itu? Misalnya gini, Bapak punya anak SMP SMA, kalau dalam badani SMP dia pulang, Bapak pulang, Bapak dan Ibu jangan tanya achievement dulu. Achievement itu capaian. Bapak jangan tanya dulu kalau dia pulang dari sekolahan, dari boarding, Bapak jangan tanya hafalan nambah nggak? Jawab ya. Karena anak SMP nggak pasti itu. Dia sukanya attachment. Abang bahagia nggak? Apa yang abang bikin prestasi bantu teman abang nggak itu? Jawab ya. Itu satu. Yang kedua, anak SMP itu kita sepakati maunya itu kalau dikoreksi pastikan koreksi. Jawab ya. Jadi istilahnya connection before correction itu. Attachment before achievement, betul. Jadi kalau mau koreksi anak SMP, pastikan kita punya koneksi lebih dahulu, betul. Koneksi itu apa? Ayatnya hubungan, itu baik hubungan. Apa hubungan yang paling bagus antara kita dengan anak SMP? Doa. Jadi menurut abang saya di rumah bapak ibu jangan lupa doa. Di sholat duha, di sholat apa doa? Karena itu mengkoneksi. Jadi kalau bapak ibu punya koneksi yang baik, gampang mengkoreksi anak SMP. Deh, sama seperti guru-guru, saya pasti teman-teman di sekolah SMP yang betul banyak anak SMP yang melihat ustaz aja dia setuju gitu loh. Melihat muslim aja setuju, kenapa? Karena punya koneksi yang kuat gitu loh. Jadi kalau mengkoreksi anak SMP pastikan punya koneksi. Ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kalau mau menasihati anak SMP, meninggalkan pesan SMP dan SMA, tinggalkan pesan lebih dahulu itu. Makanya sudah ada di tangan Nabi Ismail tanya, Bu, ayahku itu seperti apa? Apa kata Bunda Hajar? Ayahku itu adalah pejuang di lomba yang sangat luar biasa, menimbulkan kesan. Kalau sudah menimbulkan kesan yang baik buat anak SMP, mau meninggalkan pesan apa saja diterima. Tidak. Nah ini contohnya banyak yang Ustaz tadi. Kedua adalah berkomunikasi yang paling ideal buat anak SMP. Satu adalah kalau anak SMP berbicara, dengarkan dengan empati. Itu baik. Kalau kita bicara ke anak SMP, bicara dengan respect. Itu baik. Jadi gimana? Kalau anak SMP ngomong, dengarkan dengan empati. Dengan empati itu syaratnya SMP dan SMA, syaratnya cuma satu Pak. Itu. Kalau anak bicara 5 kali, satu berikan respon. Bukan reaksi, upaya respon. Kalau 10 dia berbicara, 2 berikan respon. Jadi mendengarnya dengan empati. Anak SMP itu nggak pengen jalan keluar. Dia pengenkan itu adalah bapak, ibu, guru merasakan nggak apa yang merasakan. Itu benar. Nah kalau kita bicara ke anak SMP, bicara dengan respect. Respect itu maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan langsung gitu, Bang. Menurut ayah bagusnya begini. Nah itu nggak respect. Itu apa ya? Jadi tanya dulu kapan kita mau bicara, enak atau tidak, kapan kita mau diskusi di mana. Itu contoh-contoh saja Pak Ustaz tadi yang mungkin memang harus dibahas khusus. Yang terakhir adalah bagaimana menjadi coach gitu Pak Ibu. Nah, coach ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu coach itu adalah dia punya semacam the power of question gitu. Jadi memang dilatih bertanya Pak Ibu. Dan dia bertanya. Jadi untuk menjadi coach itu bisa ditanya, nanti yang banyak nanya gitu, kamu kalau ada masalah apa, menurut kamu seperti apa, Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Karena saat tadi pasti dahulu paham dari saya bahwa ini umurnya anak untuk exercise, untuk latihan itu Bapak Ibu, supaya ketika dewasa dia jangan menjadi orang yang gagap dan ganggu gitu loh Bapak Ibu. Kalau ada masalah dia gampang selesai. Mungkin itu kali saja. Keterangannya selebihnya mungkin nanti kita selesaikan 2 hari. Terima kasih banyak Ustaz. Isi Ustaz, itu lagi dari Ustaz. Sekaligus menjadi orang tua juga. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Kebetulan alhamdulillah saya juga selaku guru dan juga sebagai orang tua tentunya. Selaku guru saya merasakan apa yang Ayah Irwan sampaikan tadi itu sangat mengena bagi saya, ya, sangat mengena bagi saya karena itu sudah saya alami. Saya tidak pernah mengajar di TK, di SD juga kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, dan sekarang saya mengajar di kelas 6.
itu terasa sekali bedanya. Jadi ketika mengajar TK, gurunya harus seperti apa, itu memang luar biasa. Ya, kelas 2, nah mulai di kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6 sekarang itu sangat terasa seperti ayah bilang. Ketika disuruh tepet saja untuk opening, itu gak ada yang bergerak. Kenapa? Saya mikir, tidak bisa disamakan. Kenapa? Ketika saya ajak mereka TK-TK, wah semangat sekali. Jadi benar sekali, memang tahapan mereka memang di kelas 4, 5, 6 itu memang sudah berbeda dengan kelas 1, 2, 3. Itu perlu kita catat. Jadi yang perlu selain itu ada hal mungkin yang perlu saya ingin tadinya kan gitu. Ini terkait dengan kasus-kasus yang mungkin yang sering terjadi, yaitu bully, yaitu ayahnya. Jadi bully ini karena banyak juga itu kita mungkin kurang paham bagaimana cara memahamkan kepada anak ketika dia jadi korban. Nah seperti ini, ada nih sering saya dengar nih. Ada orang tua yang mengatakan, bukan bicara orang tua ya, cuma ada untuk pelajaran dan contoh bagi kita. Saya mengajarkan kepada anak saya, kalau dia mengadu ke bully, tinju dulu. Nah, gimana kita tidak ya? Bagaimana cara kita untuk memperbaiki proses pendidikan kita, memahamkan kepada anak kita, bully itu seperti apa? Seperti yang ayah bilang tadi, dengarkan kata apa cerita mereka, tanyakan pendapat mereka, menurut aku gimana, terus apa selanjutnya yang harus kita lakukan, ya supaya dia memang paham, oh ini yang harus dia lakukan ketika dia kena bully ini, dan dia juga tak boleh harus jadi pelaku. Nah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk memahamkan mereka untuk hal-hal itu, karena ini bully ini sangat apa sekali untuk saat ini sangat ditakuti juga oleh orang tua, dan tentunya kita harus membekali anak kita dengan ilmu-ilmu yang tepat. Mungkin itu saja ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ustazah dan Bunda sekaligus ya. Yang pertama adalah kalau kita menyaksikan bully itu ada dua pilihan ya Ustazah. Mau pilihan yang shortcut, mau gampang selesai, tapi anak-anak nggak punya bekal. Gampangnya adalah kalau ini boleh. Jadi persoalannya apakah dia akan dibully dengan sekali? Tidak, enggak. Makanya proses membuli itu Bapak Ibu selesaikan, tapi karena kekuatan dari dalam. Iya, dari dalam. Berikan bekal sama dia bagaimana menyesuaikan, itu bagaimana pola menyesuaikan. Tapi kalau kita bilang itu tinggi dulu lihat itu selesai. Mungkin tapi hari ini, tapi tidak punya skill untuk menjelaskan sesuatu. Kalau saya, simpelnya Ustazah adalah ajarkan anak daruratnya, itu Ustazah, daruratnya apa yang kamu bisa lakukan kalau anak sempat di mana. Karena kan sempat di mana itu pasti punya sense sudah kuat. Artinya apa yang kamu lakukan, jangan seperti apa yang kita mau lakukan. Misalnya dia bilang, aku sekarang baru bisa, aku lari aja ya, gak apa-apa. Itu dulu aku lakukan. Udah baik, kembali kita menyiapkan bahan yang dari dalam, bisa disebut dengan self-esteem, harga diri. Sampai suatu saat nanti, kalau ada proses menuju, itu lahir dari proses percaya dirinya dia. Sama seperti ini, Bunda dan Ayah. Kita mau menjadikan anak kita hafal-hafalan, gampang sekali. Prosesnya bisa saja, bisa, maksa dia kalau bisa. Tapi apakah dia mencintai Al-Quran? Jadi kalau nama saya, paling gampang bisa. Tapi proses mencintai itu proses yang lama dan bertahannya lama. Kalau bisa itu gampang, doa. Bisa kita berumah tangga, bisa baik. Tapi apakah kita mencintai rumah tangga? Bisa jadi tidak baik. Maka haram terjadi itu setiap hari karena apa? Kita mencintai rumah tangga. Simpelnya begitu Ustazah dan jadi kalau darurat saya ajarkan dulu seperti apa kemampuannya dia itu. Kalau dia bilang aku lari, aku memaafkan, yang begitu dulu yang dia punya itu Ustazah. Dia memaafkan, tidak apa-apa. Tapi sembari itu kita melatih anak-anak kita punya bahan dasarnya namanya harga diri dalam anak 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah bolehkah kita dari Ustazah bilang boleh aja, tapi hasilnya melakukan itu saja. Anak-anak nggak punya keterampilan untuk menjelaskan maksud. Itu mungkin dia bisa hari ini. Tapi kalau aku dia bisa, kalau dia bully ada aku dia bisa ada. Tapi dengan keterampilan itu untuk biasakan. Adakah proses bully ketika suami istri? Ada. Makanya ketika dia menikah,
istri nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu, apa yang terjadi? Tadi saya sebut besar ke dunia tapi nggak ke surga, semua tapi nggak sesuai. Jadi rumah tangga pura-pura aja gitu kan. Dan istrinya merasa dibully oleh suaminya, kata suaminya kotor, kasar itu. Tapi bagi istrinya kenapa dia kotor? Nggak ada latihan untuk menyelesaikan persoalan itu kan. Apa yang terjadi? Disimpan aja kan. Gimana cara menyelesaikan rumah tangga? Pura-pura sakit, pura-pura bahagia itu kan. Padahal sebenarnya ada memberikannya sangat. Itu mungkin singkatnya. Saya mohon maaf kalau ayah dan bunda, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk ayah Iwan. Terima kasih ayah Iwan sudah berbagi dengan kita semua wali murid dari SMP Madani. Insya Allah ya bunda, nanti di sesi kedua setelah makan zuhur itu ada lagi masih bersama ayah Iwan, bersama wali murid SD. Kalau yang bunda ini berkesempatan ada lagi silakan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang belum cukup ya rasanya. Jadi silakan nanti hadir lagi ayah bunda di sesi yang kedua ya. Jadi sekarang untuk sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada ayah Iwan. Dan mohon maaf sekiranya dari kami sebagai moderator jika ada salah dalam penyampaian dalam memimpin diskusi hari ini. Ana Ivan cukup kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.